Oke, ergonomi seperti yang saya bilang tadi, ergonomi terapan dan produksi kerja kita. Jadi bagaimana tempat kerja kita itu sebagai ergonomi, ya kan? Nah, penerapan ergonomi di tempat kerja itu maksudnya agar pekerja di saat bekerja itu selalu bisa dalam keadaan selamat, sehat, produktif, dan menghasilkan output yang berkualitas. Ergonomi itu memperhatikan keselamatan dan kesehatan daripada pekerjanya, interaksinya terhadap sesama manusia dan unsur-unsur lainnya, gitu ya. Ergonomi berperan dalam pengembangan produk sehingga berbagai produk atau alat kerja yang canggih yang sangat dapat membantu yang bisa membawa peningkatan kesejahteraan manusia, gitu ya. Jadi dengan ergonomi inilah lahir beberapa alat kerja. Contohnya, pernah nengok kursi gaming, ya kan kursi gaming itu kan mana ribu ya, kayak gini ya kan, pasti kan kursi jutaan ya kan, karena semakin nyamannya kursi gaming itu semakin pasti, maksudnya semakin nyamannya itu yang membuat dia itu semakin betah untuk bermain game, ya kan. Coba kalau kursi kayu ya kan, pasti nggak betah dia, tepos lapangannya ya kan. Oke. Pentingnya melibatkan karyawan pada semua level untuk mencapai kesuksesan dalam ergonomi. Karyawan kenapa? Karena karyawan itu adalah orang yang paling tahu tentang pekerjaannya. Setuju? Ya kan? Karyawan itu adalah orang yang paling tahu terhadap pekerjaannya. Karyawan itu yang tahu solusi ergonomi yang paling tepat untuk dirinya agar semakin nyaman dalam bekerja. Menjadikan karyawan terlibat dalam proses perubahannya untuk membangun budaya ergonomi yang aman, sehat, dan nyaman. Jadi kuncinya adalah karyawan, orang itu sendiri. Oke. Nah, pendekatannya itulah pendekatan kita itu adalah reaktif, artinya direncanakan program itu untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah ada. Bisa secara proaktif, rancangan program itu dilakukan untuk membuat kondisi lingkungan yang baru agar lebih ergonomis, sehat, dan aman. Ya. Oke, ini kalau dia reaktif itu memperbaiki, kalau proaktif yaitu membuat. Jadi seperti kalau reaktif itu dia hanya sekedar teorinya dikasih, gitu ya kan. Jadi kalian harus seperti ini gitu kan, itu reaktif. Tapi kalau proaktif, ini proaktif ya kan. Jadi dia selain mengasih tahu, dia juga memberikan, membuat alatnya gitu dia, seperti inilah contohnya gitu. Oke. Aplikasi ekonomi nanti yang contohnya ini. Ada yang duduk, ada yang diri, ada yang ini. Tempat beberapa aplikasi penerapan dan pelaksanaan ilmu ergonomi. Posisi kerja terdiri dari posisi duduk dan berdiri. Posisi duduk di mana kalau kaki tidak terbebani, ini ya kan, dengan berat tubuh dan posisi dalam bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara simetris pada kedua kaki. Ya. Nah, posisi duduk seperti gambar, ya kan, mata terfokus, ya kan. Kerugiannya melembutkan otot perut, ya kan, otot perutnya melengkungnya punggung, ya kan. Ini kan harus kayak gini, kita terus tegap, ya kan, nggak boleh gini, ya kan. Itu kerugiannya, tapi keuntungannya mengurangi kelelahan pada kaki, ya kan, terhindarnya sikap yang tidak alami, berkurangnya pemakaian energi, iyalah duduk ya kan. Ya. Posisi berdiri, nah berdiri, kerugiannya otot kaki cepat lelah, ya kan. Nah, keuntungannya otot perut tidak kendor sehingga ruas tulang belakang tidak rusak apabila terjadi pembebanan. Oke, posisi kerja mendongak, ya kan, mendongak ini. Cara kerja seperti gambar ini diperbolehkan, namun dengan syarat waktu kerja tidak lebih 2 jam per hari. Hal ini dapat mengakibatkan rasa sakit pada leher, tangan, dan bahu. Benar juga ya, 2 jam ini. Iya kan? Gak sumur itu. Gimana sumur ini? Posisi kerja menjangkau, ya kan? Posisi kerja seperti ini dapat mengakibatkan rasa sakit pada siku dan bahu, menjangkau. Artinya dia yang ngambil apa? Kalau lokasinya itu kebanyakan lebih tinggi daripada dia, kan capek dia kan. Posisi kerja menunduk atau bungkuk. Nah ini durasi menunduk kalian yang mau HP ya kan. Cara kerja pada seperti ini diperbolehkan, namun hanya tidak boleh 2 jam per hari. Oke, seperti ini dia. Jongkok diperbolehkan, namun tidak boleh 2 jam per hari karena akan berkontak punggung. Nah, aplikasi ergonomi posisi kerja seperti ini ya kan. Para pekerja dapat menjaga peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropol nantinya. Harus dibedakan ukuran. Jadi ada 2 versi dia. Jadi bisa dia secara lurus, bisa dia secara lancip, dan pencahayaannya juga dan kakinya juga. Jadi ada banyak metode-metodenya. Nah, tata letak tempat kerja kita, ya kan?
Kalau dalam bahasa Bataknya rudut namanya. Kalau bahasa rudut, ini display layar harus tegas, sedangkan simbol yang digunakan juga harus secara resmi internasional. Jadi boleh seperti ini, tapi dia harus jelas dia pengkodeannya kan, ya kan, sama ini ya. Nanti salah tekan ya kan, mau menurunkan ban, rupanya buka pintu ya kan, terbang langsungnya. Kayak mau angkat beban, nah sebenarnya pengangkat beban gini sebenarnya, kita jongkok, angkat beban bersama sama diri, tapi kita keseringan, nah itu dia. Oke, nah ini dia, kalau kayak ini, semua pekerja harus diajarkan cara mengangkat bebannya ya kan. Jadi dia jongkok, bawa ini begini, atau di tempat yang ada batasannya dia, yang ada membantu kita. Nah, prinsip ergonomi. Bekerja dalam posisi atau postur normal, mengurangi beban berlebihan, menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan, bekerja sesuai dengan ketinggian, dimensi tubuhnya, ya berarti nggak boleh lebih dari tinggi tubuh kita, mengurangi gerakan berulang dan berlebihan, minimalkan gerakan yang statis. Ini supaya nggak ngantuk juga sini, gerakan statisnya itu aja gerakannya. Ini. Oke, minimalkan titik beban, mencakup jarak ruang. Artinya mencakup jarak ruang ini yang sebatas tangan kita. Jangan bolak-balik kita mengambil itu, kita bergerak ambil gitu kan, capek dia. Seperti itu. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, lakukan gerakan olahraga dan berenang saat bekerja, atau istilah kerennya stretching ya. Stretching ya kan. Membuat agar disiplin dan contoh mudah dimengerti, mengurangi stres. Tanda-tanda sistem kerja yang tidak ergonomi. Apa aja ketika pekerjaan kita itu ketika ruang bekerja kita itu ergonomi, apa tanda-tandanya? Hasilnya kerjanya itu tidak memuaskan, sering terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang hampir berupa kecelakaan, atau dalam istilah kerennya near miss. Bekerja sering melakukan kesalahan atau human error. Bekerja mengeluhkan adanya nyeri atau sakit pada leher, bahu, punggung, dan dompet, pinggang. Alat kerja atau mesin yang tidak sesuai dengan karakteristik isi bekerja. Bekerja cepat lelah dan butuh istirahat yang panjang. Postur kerja yang buruk, misalnya sering membungkuk, menjangkau atau jongkok. Lingkungan kerja yang tidak teratur, bising, pengap atau redup. Bekerja yang mengeluhkan beban kerja, fisik dan mental berlebihan. Komitmennya, kalau itu udah eksternal nih, komitmen kerja yang rendah. Kalau udah orangnya mas kerja, nggak ada gunanya ini, ya kan? Kalau udah orangnya mas kerja, komitmen kerja yang rendah sama aja. Rendahnya partisipasi juga sama aja. Kalau yang ini, ya memang dia mestinya di luar daripada konteks ini, yang memang dia yang bekerja. Contohnya, bila posisi kerja lebih banyak duduk, maka menurut si Anu, ya kan? Menurut si Anu, lain kita ini, jika memungkinkan menyediakan meja yang dapat diatur turun dan naik. Baru ketinggian landasan kerja tidak memerlukan untuk tulang belakang berlebihan dan lainnya. Baca. Nah, seperti ini dia bentuknya. Jadi dia tegak, layar lurus, gitu ya kan? Pakai headphone supaya nggak mengangkat-angkat, mouse gitu dia ini. Ya, ini apanya? Sebenarnya ini standarnya, tapi kita kadang nggak sesuai standar ya kan? Jadi gini ya. Nah, ini untuk bekerja apa yang biar kita berdiri, gitu ya kan? Presisi, ada apa tinggiannya pun, gitu ya. Sesuaikan sama kita apanya, pekerjaan kita. Ya. Contoh ini, nah, bila posisi kerja dinamis, duduk dan berdiri, berganti